Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori produksi dalam Islam. Nah, dari kelompok 5 kita ada 4 anggota, yaitu yang pertama ada Alvina Ditya Setiawati, dan saya sendiri Lutfi Azizah, Wanda Rahma Yunita, dan Insi Rifka Nafita. Pembahasan mengenai teori produksi. Yang pertama, teori produksi konvensional. Teori produksi konvensional memberikan penjelasan dalam memaksimalkan keuntungan dan mengoptimalkan efisiensi produknya. Jadi, teori produksi konvensional ini merupakan kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan inti tujuan memperoleh laba sebesar-besarnya dan juga mencapai kesejahteraan individu itu sendiri. Yang kedua, teori produksi Islam. Teori produksi Islam menjelaskan pemaksimalan keuntungan dan pengoptimalan efisiensi produk secara halal dan masih dalam syariah Islam. Jadi, teori produksi Islam ini merupakan kegiatan ekonomi yang lebih mengutamakan untuk mencapai tujuan yang baik untuk urusan di dunia, tetapi juga baik untuk di akhirat. Selanjutnya, perbedaan produksi. Secara umum, produksi merupakan mengelola segala apa yang terhampar di bumi untuk memaksimalkan fungsi dan kegunaannya. Dan yang nantinya sesuatu yang diproduksi tersebut akan diperjualbelikan kepada masyarakat. Sedangkan menurut Islam, produksi merupakan mencari sumber-sumber halal yang baik untuk mengelola dan memanfaatkan output produksi pada jalan kebaikan dan tidak menzolimi pihak lain. Jadi, manusia dituntut untuk melakukannya dengan ilmu dan amal baik berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya ada produksi dalam ekonomi Islam. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Selanjutnya ada prinsip produksi dalam Islam. Prinsip produksi dalam Islam ada 4. Yang pertama ada menyatukan antara manusia dengan alam. Lalu yang kedua ada tanggung jawab manusia dalam mengelola sumber daya alam yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga ada penentuan output dan input dari produksi yang sesuai dengan hukum Islam. Dan yang terakhir ada produksi yang halal dan tidak mengandung kezaliman. Selanjutnya terdapat beberapa faktor sebagai alat produksi, yaitu 1. Ada faktor alam atau tanah. Faktor alam adalah faktor dasar dalam produksi. Alam yang dimaksud di sini adalah bumi dan segala isinya, baik yang ada di atas permukaan bumi maupun yang terkandung di dalam bumi itu sendiri. Dalam produksi, semua itu dikategorikan sebagai sumber alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia. Rasulullah SAW sangat memperhatikan pemanfaatan tanah mati atau ihya al-mawat sebagai sumber daya bagi kemakmuran rakyat. Islam mengakui adanya kepemilikan atas sumber daya alam yang ada, dengan selalu mengupayakan pemanfaatan dan pemeliharaan yang baik atas sumber daya alam sebagai salah satu faktor produksi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi dorongan kepada seseorang dalam mengembangkan atau mengelola tanah. Islam juga membolehkan pemilik tanah menggunakan sumber-sumber alam yang lain sebagai bahan produksi. Faktor yang kedua yaitu ada faktor tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor pendaya guna dari faktor produksi sebelumnya, yakni faktor alam. Tenaga kerja juga merupakan aset bagi keberhasilan suatu perusahaan karena kesuksesan suatu produksi terletak pada kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Tenaga kerja yang memiliki skill dan integritas yang baik merupakan modal utama bagi suatu perusahaan. Tenaga kerja merupakan pangkal produktivitas dari semua faktor produksi yang tidak akan bisa menghasilkan suatu barang atau jasa apapun tanpa adanya tenaga kerja. Dengan demikian, tenaga kerja dibutuhkan untuk melakukan proses transformasi dari bahan menjadi barang jadi sesuai yang dikehendaki perusahaan. Buruh atau tenaga kerja bukan hanya merupakan suatu jumlah usaha atau jasa yang ditawarkan untuk dijual pada perusahaan, sehingga yang memperkerjakan buruh, karyawan, atau tenaga kerja mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Sehingga dasar penetapan besaran upah yang dibayarkan harus dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang bersangkutan dengan tidak mengabaikan tingkat efisiensi kerja, sehingga dapat menekan biaya produksi.
hak-hak pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh pelakunya ialah terpenuhinya syarat-syarat akad atau kontrak pekerjaan yang telah disetujui. Salah satu yang harus terpenuhi adalah hak para pekerja. Lalu faktor yang ketiga ada faktor modal atau kapital. Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu produksi. Oleh karenanya, tanpa modal produsen tidak dapat menghasilkan barang atau jasa. Modal adalah sejumlah daya beli atau yang dapat menciptakan daya yang dipergunakan untuk suatu proses produksi. Tanpa modal maka tidak dapat berproduksi dan membangun. Lalu dalam Islam sendiri, modal haruslah bersumber dari suatu yang bebas dari riba sehingga dapat tercapai suatu kebaikan dalam aktivitas produksi dan tercapainya maslahah. Lalu faktor yang terakhir ada faktor organisasi atau faktor manajemen. Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan fungsi manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, manajemen berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya finansial, manusia, dan informasi suatu perusahaan untuk mencapai sasarannya. Tanpa adanya manajemen yang baik, semua faktor produksi tidak akan menghasilkan profit yang maksimal karena semua faktor produksi tersebut memerlukan pengaturan melalui proses manajerial. Selanjutnya ada motif produksi dalam Islam. Yang pertama ada memanfaatkan sumber-sumber ekonomi. Kedua, mengelola sumber daya merupakan suatu bentuk ibadah untuk meraih ridho Allah SWT. Yang ketiga, menghasilkan laba semaksimal mungkin tanpa melanggar syarat. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan. Produksi dalam ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan. Yang pertama ada mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi, mempersiapkan dan memanfaatkan rezeki yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Lalu yang kedua, ada merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Nah, merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin bukan berarti kita berproduksi sekadar produksi rutin atau asal produksi, melainkan harus betul-betul memperhatikan relasi keuntungan. Namun, tujuan tersebut berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha untuk meraih keuntungan sebesar mungkin. Yang ketiga, ada tidak mengandalkan orang lain. Sebagaimana dalam Islam diajarkan tidak membenarkan atau membolehkan seseorang yang mampu bekerja untuk menengadahkan tangannya kepada orang lain dengan meminta-minta dan menyerukan kaum muslimin untuk bersandar kepada diri mereka sendiri. Atau dengan kata lain, tidak boleh mengharap apa yang ada di tangan orang lain. Yang keempat, ada pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi. Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhannya adalah bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi bangsa lain. Sedangkan bangsa yang hanya mengandalkan konsumsi akan selalu menjadi tawanan belenggu ekonomi bangsa lain. Lalu yang kelima, ada merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. Seorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. Lalu yang keenam, ada melindungi harta dan mengembangkannya. Nah, harta itu memiliki peranan besar dalam Islam. Di dalamnya terdapat kebaikan bagi seseorang dan menyambungkan silaturahmi dengan orang lain. Dalam fikih ekonomi, terdapat banyak riwayat yang menjelaskan urgensi harta dan bahwa harta sangat banyak dibutuhkan untuk menegakkan berbagai masalah dunia dan agama. Sebab di dunia, harta adalah sebagai kemuliaan dan kehormatan serta lebih melindungi agama seseorang. Dan yang terakhir ada takarub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang produsen muslim akan meraih pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan aktivitas produksinya, baik tujuan untuk memperoleh keuntungan, merealisasi kemapanan, melindungi harta, dan mengembangkannya atau tujuan lain selama ia menjadikan aktivitasnya tersebut sebagai pertolongan dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah dijelaskan oleh materi-materi tersebut, dari kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan istilah untuk sistem ekonomi yang dibangun atas dasar dan tatanan Al-Quran dan As-Sunnah dengan tujuan maslahah atau kemaslahatan bagi umat manusia.
dengan memiliki 4 prinsip, yaitu hadap tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, serta tanggung jawab. Nah, prinsip-prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi. Nah, prinsip produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga kegiatan produksi harus dilandasi dengan nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqasid syariah, tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan penjagaan tentang agama, jiwa, akal, dan keturunan serta harta. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.